Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini kita masih diberikan kesempatan, terutama nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah di hari ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami datang kembali kepada Tuhan dengan seluruh hati kami, seluruh hidup kami, dan kami mau dilawat oleh Tuhan pada ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami dan menerima segala ibadah kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita sama-sama membuka Alkitab dari dalam kitab Mazmur 86 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 sebagai panggilan beribadah kita. Jika jemaat Tuhan sudah menemukan ayatnya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 86 dengan perikop doa minta pertolongan. Senandungkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasangkanlah telingamu kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan dan bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Di tengah segala macam rintangan dan juga mungkin banyak pergumulan dalam hidup kita, tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Terpujilah Allah, besar hikmat-Nya. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh, oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Hai suara yang bersorak, terdengar olehku, nyanyian malak-malak nyata kepadaku. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh, oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus, tidak yang dikuati, pencobaan dan dosa sudahlah tersingkir. Luput segala dosa, luput ketakutan, tidaklah air mata dalam kemuliaan. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh, oleh sebab
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Mary Krisanti. Biarlah firman ini menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita semua dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami rindu suara Tuhan berbicara kembali kepada kami melalui perlindungan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami di dalam pemberitaan firman, dan Tuhan akan menguasai kami dengan kuasa yang daripada Roh Tuhan sendiri, sehingga setiap kami boleh diberkati. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi pertanyaan kami, Tuhan menjawabnya hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama. Di dalam bulan ini kita akan terus berbicara tentang doa, bagaimana orang percaya hidup di dalam doanya. Kita membuka dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambamu itu.
Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan. Kita tahu setelah Raja Salomo itu ada bangsa Israel terpecah menjadi dua, yaitu suku Yehuda dan suku Israel, dan kemudian mereka membentuk kerajaan masing-masing. Dan kemudian saat ini bangsa Israel, maksudnya dalam penulisan ini, sedang berada dalam penjajahan bangsa Persia. Dan walaupun mereka sedang dalam pembuangan, kalau kita lihat itu bangsa yang sedang dijajah oleh orang lain itu bukanlah satu yang nikmat gitu ya, bukan sesuatu yang enak gitu. Kita tahu juga ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, kita mengalami banyak kesusahan. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan berpegang dalam sejarah suatu bangsa, ketika bangsa Israel mengalami pembuangan itu karena dosa bangsa Israel sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mereka dalam pembuangan itu mereka menghasilkan orang-orang yang punya kualitas yang baik juga. Kita bisa melihat Daniel itu orang yang sedang berada dalam pembuangan juga, bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan waktu itu, tetapi kita melihat Daniel dan teman-temannya adalah orang yang dipercaya oleh raja, orang yang menjadi tertinggi di antara yang lain. Kemudian kita bisa juga melihat ini Nehemia sebagai juru minum raja. Juru minum raja kalau dahulu itu adalah posisi yang tinggi ya, bukan seperti sekarang yang hanya pelayan memberikan minuman kepada raja, tidak seperti itu. Tetapi ini menyangkut nyawa seorang raja. Jadi itu ketika raja itu mau meminum, itu harus dipastikan dulu apakah minuman itu aman atau tidak. Dan itulah perannya Nehemia. Dia dikatakan mempunyai kedudukan yang cukup bagus. Dan kita bisa melihat bahwa satu bangsa yang sedang berada dalam pembuangan, mereka tidak selama-lamanya menghasilkan orang-orang yang buruk, tetapi justru orang-orang yang berkualitas. Nah, ketika saat itu proyek mereka adalah membangun tembok Yerusalem. Kenapa? Karena setelah pembuangan itu mereka harus mendirikan bait Allah, dan kemudian juga mereka harus membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi kita bisa melihat itu terjadi bukan hanya setahun 2 tahun, dan itu mengalami banyak rintangan, banyak halangan, banyak penundaan, sehingga pembangunan itu tidak selesai-selesai. Dan di sini kita melihat bahwa Nehemia mendapatkan satu informasi bahwa tembok Yerusalem telah runtuh dan orang-orangnya banyak yang mengalami kesulitan. Dan apa yang dilakukan Nehemia ketika mengalami hal tersebut? Ya, walaupun dia menjadi orang yang dalam posisi yang tinggi, tetapi kalau kita bisa melihat di dalam kesusahan, Nehemia tidak hanya tinggal diam. Nehemia tidak hanya mengambil yang penting saya aman dan keluarga saya juga aman, dan terserah orang lain mau kesusahan atau orang lain mau mengalami penderitaan, itu bukan urusan saya ya. Nehemia tidak berlaku seperti itu. Tetapi kita bisa melihat ketika didengar Nehemia bahwa Israel mengalami kesukaran, itu di ayat yang ketiga yang dilakukan Nehemia adalah Nehemia menangis
karena bangsanya terpuruk. Jadi di dalam ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Memang ada satu tradisi bangsa Israel ketika bangsanya mengalami satu masalah, satu hal yang mengancam bangsanya, ya, nyamanan atau yang mendatangkan kesukaran, begitu mereka punya satu iman untuk mereka berkabung, ya. Berkabung itu ikut berempati terhadap apa yang dirasakan bangsanya itu, walaupun kita melihat bahwa Nehemia dan keluarganya itu sedang dalam posisi yang bagus dan dia tidak mengalami kesukaran seperti rakyatnya. Tetapi orang percaya di sini, Nehemia adalah mewakili orang yang percaya. Orang percaya tidak hanya tinggal diam ketika orang lain mengalami kesusahan, tetapi ada empati, ada simpati, ada rasa dimana kalau orang lain susah, kita juga ikut susah. Itulah orang percaya, itulah orang beriman. Dan Nehemia, dia juga merasakan apa yang bangsanya rasakan. Dikatakan, aku duduk, aku menangis, aku berkabung selama beberapa hari. Ya, dikatakan juga bukan hanya itu, tetapi Nehemia berpuasa, berdoa. Jadi yang dilakukan Nehemia ketika mendengar berita bahwa orang sebangsanya mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, maka yang dilakukan adalah rasa peka, rasa kebersamaan, empati dengan rakyatnya. Tetapi bukan hanya sekedar empati dan bersedih saja, dia tahu kemana dia harus berlari. Yang dilakukan Nehemia adalah dia menangis di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa. Dia datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami situasi yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita update status dulu, gitu ya, atau kita curhat dulu kepada teman kita, saudara kita, atau kita mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu, yaitu berdoa. Nehemia tahu secara pasti bahwa ini bukan masalah yang sepele, ini hal yang serius. Ketika menyangkut satu bangsa, satu rakyat, ya, yang mengalami kesukaran, dan dia tahu tidak ada kekuasaan yang lebih daripada itu, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Nah, Nehemia ini apa yang dilakukan dia di dalam doanya? Banyak orang Kristen ketika berdoa kepada Tuhan langsung kepada tujuannya, yaitu meminta tolong, memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, nggak salah sih, hanya kita mesti belajar dalam doa Nehemia apa yang dilakukan Nehemia ketika hal itu terjadi. Satu hal yang pasti, Nehemia menyadari benar bahwa hal kesukaran, hal bangsanya mengalami penderitaan, dia tahu pasti apa yang menjadi penyebabnya. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 di dalam doanya Nehemia, dia tahu bahwa itu terjadi karena mereka bersalah kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat, ya, dampak dari dosa itu bukan hanya saat itu saja, atau bukan hanya ketika kita nanti mati, kita mendapat penghakiman dari Tuhan. Bukan hanya itu. Efek dosa adalah mendatangkan kesukaran, mendatangkan penderitaan. Ya, dan ini kita bisa lihat di dalam bangsa Israel. Yang dia lakukan adalah yang pertama, Yeremia menangisi dosa. Jadi dia bukan menangis karena kenapa Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan tidak tolong. Dia tidak menangis karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan, tidak. Dia menangis karena dia tahu pasti dosa-dosa. Jadi dia menangisi dosanya. Nah, kapan terakhir kali kita menangis? Apa yang membuat kita menangis? Kadangkala kita menangis karena perlakuan tidak adil, karena usaha kita tidak tercapai, atau ya banyak hal, tapi hanya orientasi kepada kekecewaan. Nah, di sini Nehemia menangis karena dosanya.
Apakah kita pernah menangisi dosa-dosa kita? Ya Tuhan, saya benar-benar bersalah kepada Engkau. Ya, di dalam penderitaan kita menangisi dosa, bukan menangisi karena Tuhan berlaku tidak adil. Nah, ini hal yang menarik ya. Nehemia tahu secara pasti bahwa bangsanya melakukan kesalahan, tetapi bukan hanya bangsanya. Dikatakan bahwa Nehemia mengakui dosanya dan dosa keluarganya. Jadi yang dilakukan bangsa Israel adalah sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya yang pertama adalah tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu bisa kita melihat di ayat yang ke-7, kami sangat bersalah terhadapmu dan kami tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Jadi keberdosaan bangsa Israel adalah ketika mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, dan Nehemia tahu benar akan hal ini. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama tadi tidak mengikuti perintah Tuhan, yang kedua adalah mereka berubah setia. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-8 bahwa bencana itu ini adalah satu perjanjian, dan bangsa Israel tahu benar perjanjian bangsanya dengan Tuhan. Harusnya mereka mengerti benar ketika mereka tidak mengikuti itu, maka ketika mereka tidak setia melakukan perintah Tuhan, maka itu akan mendatangkan kesusahan. Ya, jadi di sini Nehemia tahu pasti bahwa bangsanya yang bersalah. Dia termasuk di dalamnya. Dia mengakui segala sesuatu di hadapan Tuhan tentang dosa-dosanya. Ini adalah sebuah perjanjian. Ya, ketika bangsa Israel melanggar perjanjian itu dengan tidak setia melakukan perintah Tuhan, maka kesulitan-kesulitan dan penderitaan ada bersama dengan mereka. Dan itu diakui oleh Nehemia. Ia mengaku dosa atas segala bangsanya, tetapi juga dia mengaku dosanya sendiri. Dia mengaku dosa keluarganya. Nah, apakah ketika kita berdoa, kita juga pernah atau kita juga mendoakan dosa-dosa, artinya mengaku dosa-dosa untuk bangsa kita, dosa-dosa keluarga kita, ya, dosa-dosa kita sendiri, atau kita justru ketika sesuatu hal yang sulit kita hanya menuntut Tuhan untuk melakukan perubahan dan menyalahkan orang lain. Kita tidak pernah menyadari kesalahan diri kita, kita tidak pernah menyadari kesalahan bangsa kita, kita tidak pernah menyadari kesalahan pemimpin kita, kita tidak mengakui kesalahan keluarga kita. Mengakui kesalahan adalah hal yang paling penting. Itu melibatkan kerendahan hati. Ketika kita datang mengakui dosa-dosa kita, kita sedang merendah di hadapan Tuhan. Dan kita sedang meminta belas kasihan Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Kita menyadari, mengakui dosa kita. Ya, Tuhan berkata ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Apa yang didoakan Nehemia di dalam doanya? Yang pertama, setelah dia mengakui dosa-dosa bangsanya dan dosa dia sendiri dan juga keluarganya, kemudian dia juga yang didoakan Nehemia adalah yang pertama kesadaran akan dosa, kedua meminta belas kasihan Tuhan. Nehemia tahu benar bahwa untuk mengerjakan sebuah tugas dari Tuhan, dan ketika itu adalah perintah Tuhan, dia menyadari bahwa tidak mungkin dia mengerjakan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan keberhasilan itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Jadi ketika kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah anugerah yang Tuhan beri, karena Allah bekerja melalui itu semua. Jadi Nehemia meminta belas kasihan Tuhan untuk memperbaiki keadaan. Nehemia itu bukan hanya orang yang berdoa saja, tetapi juga dia melakukan sebuah tindakan. Dia bekerja. Jadi bukan hanya berdoa saja tanpa tindakan, tidak. Dia orang yang
berdoa dan dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan melakukan sesuatu untuk bangsanya. Doa itu mengawali pertarungan untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan. Nehemia menggambarkan bahwa kehancuran itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Orang yang sedang mengalami kesusahan, orang yang sedang mengalami penderitaan adalah orang yang putus asa, hopeless, tidak ada harapan, dan hanya menerima keadaan begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Tidak demikian, tetapi Nehemia tahu dengan benar bahwa ketika mengalami masalah itu tidak menutup semangatnya untuk melakukan sesuatu untuk bangsanya. Bukan berarti ketika kita mengalami bencana, kita mengalami kesusahan, kemudian kita berpasrah, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, hopeless, tidak seperti itu. Tetapi Nehemia mengambil tindakan. Nah, sebelum dia melakukan tindakan itu, dia datang kepada Tuhan. Dia mengawalinya dengan doa, dia mengawalinya dengan berlari kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat Nehemia menggambarkan bahwa orang yang peka terhadap kesusahan rakyatnya bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya melipat tangan berdoa, tetapi dia juga melakukan hal apa yang bisa dilakukan untuk perubahan bangsanya. Dia peka terhadap kebenaran. Tuhan akan membuat seseorang berani untuk bertindak melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu kita bisa melihat bahwa Nehemia adalah contohnya. Ketika dia peka terhadap kebenaran, dan kepekaan terhadap kebenaran itu membuat dia melakukan, bertindak sesuatu seperti yang Tuhan inginkan di dalam firman-Nya, yaitu membangun bait Allah dan juga untuk pertahanan bangsa Israel, membangun tembok Yerusalem. Orang percaya bukan hanya berhenti sampai di doa. Orang percaya bukan hanya berhenti sampai di ibadah saja, tetapi orang percaya harus melakukan. Dia harus bertindak atas ketidakadilan. Dia harus bertindak atas kesalahan atau ketidakbenaran yang dilakukan oleh bangsanya. Dan ini kita bisa melihat Nehemia, Daniel, Yusuf, orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan hanya sekedar mereka berpangku tangan. Esther, itu orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka bukan cuman hidup dalam doa-doa mereka saja, tetapi doa mereka itu menghasilkan tindakan. Jadi kita diutus Tuhan bukan hanya untuk berdoa dan berpangku tangan, bukan hanya berempati kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Nah, orang seperti Daniel, orang seperti Esther, orang seperti Yusuf, orang seperti Nehemia adalah orang-orang yang hidup di dalam relasi yang bagus dengan Tuhan. Tetapi ini yang dinamakan ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka kasih terhadap sesama itu juga tercermin di dalamnya. Jadi tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tetapi kemudian tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Tidak, tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang peka, yang peduli terhadap lingkungannya. Doa itu memberi kita apa? Di dalam Nehemia ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, doa yang dinaikkan Nehemia itu memberikan dia hikmat. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah minta hikmat sama Tuhan, bagaimana hikmat itu akan datang? Ya, karena segala usaha, segala pemikiran kita, hikmat manusia itu mendatangkan sesuatu yang salah. Tapi hikmat yang daripada Tuhan itu akan menolong kita melakukan sesuatu yang benar dengan berani. Kemudian yang kedua, doa
itu memberikan orang percaya keberanian untuk melakukan. Nah, kita bisa melihat di dalam pasal ini ya, bagaimana Nehemia itu dengan berani untuk melakukan sesuatu yang baik untuk bangsanya. Ini kita bisa melihat bahwa Nehemia harus mengambil keputusan yang cukup sulit waktu itu, karena bangsa Israel bukan bangsa yang besar dan harus menghadapi penjajah itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan keberanian anak-anak Tuhan untuk melakukan kebenaran. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah dengan berdoa, maka doa itu akan memberikan bahwa Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang dapat bekerja sama dengan kita. Jadi di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita tentu nggak bisa melakukannya sendiri. Ya, kita bukan manusia individual, kita manusia yang bersosialisasi. Dan ketika kita melakukan perubahan atau pembaharuan atau perbaikan untuk bangsa, kita butuh orang lain. Kita nggak mungkin bisa melakukan itu sendiri. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang dapat bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan rencana Tuhan itu. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, ya, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Kemudian di pasal yang kedua ayat 18 kita bisa melihat bahwa ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi Nehemia tidak sendiri. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk melakukan sebuah kebenaran yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, ya, maka Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Jadi jangan khawatir ketika kita melakukan kebenaran, maka Tuhan akan mengirimkan kepada kita semua orang-orang yang dapat mendukung rencana itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang besar yang digerakkan Tuhan kepada orang-orang lain. Oleh karena itu penting sekali untuk kita berdoa. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak berdoa, ya jangan salahkan ketika kita merasa kita melakukan sendiri, tidak ada keberhasilan, kok semuanya seperti sia-sia dan semuanya seperti tidak peduli. Mungkin saudara memang melakukan yang benar, tapi saudara tidak berdoa. Ingatlah bahwa doa itu akan menolong kita untuk mengerti maksud Tuhan, hikmat Tuhan, membuat kita berani melakukan kebenaran, dan Tuhan akan mendatangkan orang-orang untuk membangun sebuah perubahan. Dan yang keempat, doa itu mendatangkan keberhasilan. Di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-20, dia sadar benar bahwa yang memberikan keberhasilan itu adalah Tuhan. Ya, keberhasilan kita itu bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Tuhan. Di ayat yang ke-20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil, kami hamba-hambanya. Ya, doa itu menjadikan kita mengerti kehendak Tuhan, dan kita tahu bahwa setiap kehendak Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan tidak ada rencana Tuhan yang tidak berhasil. Semuanya berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat ya, rencana Tuhan bukan rencana kita. Jadi ketika kita gagal, ya siapa tahu itu mungkin rencana kita, bukan rencana Tuhan. Jadi doa itu mendatangkan keberhasilan. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa orang percaya di dalam
kehidupannya dengan Tuhan, di dalam spiritualitasnya, di dalam relasinya bersama dengan Allah, membuat orang itu semakin peka terhadap rencana Tuhan, semakin peka terhadap suara Tuhan, dan semakin peka terhadap apa yang menjadi kebenaran yang harus dilakukan. Dan kita melihat ketika itu terjadi, maka harus ada usaha yang dilakukan. Nah, ketika ada usaha yang dilakukan, maka ada yang namanya pengorbanan. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita melayani Tuhan, tidak ada yang enak-enak. Memang ada yang dikorbankan. Nehemia sendiri, dia melepaskan pekerjaannya. Kita tahu pekerjaannya tadi adalah pekerjaan yang cukup bagus. Dia adalah seorang juru minum, orang yang punya posisi tinggi. Tetapi dia melepaskan pekerjaannya yang besar, kemudian dia melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Nah, doa membuat kita memahami mana prioritas kita, mana yang harus dilakukan yang utama. Maka ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, datanglah kepada Tuhan. Dia akan menunjukkan mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita untuk kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa melihat bahwa pembaharuan terjadi karena Nehemia mengawalinya dengan doa. Doa mendatangkan pembaharuan. Doa mendatangkan keberhasilan di dalam melakukan kebenaran. Kita melihat bahwa fakta mereka hidup dalam kesulitan, mengalami kesusahan dan kehancuran, tetapi itu tidak membuat mereka hanya mengeluh, putus asa, dan tidak melakukan sesuatu, tetapi justru keadaan itu membuat mereka, Nehemia, lari kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan menunjukkan jalan untuk mengadakan pembaharuan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan membuat kita menjadi Nehemia yang baru, pahlawan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bagaimana pentingnya doa untuk orang percaya. Tuhan kiranya akan menolong kami di dalam setiap hari-hari kami. Kami terus mengingat hubungan kami bersama dengan Tuhan. Seperti Nehemia yang peka terhadap suara Tuhan dan peduli terhadap keadaan sekelilingnya. Kami pun mau sama seperti hamba-Mu di dalam sehari-hari kami. Kami tahu prioritas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biarlah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, menghidupi
iman kita dengan doa. Doa kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, persekutuan kami bersama dengan Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami naikkan kepada Tuhan melalui pujian kami, persembahan kami, dan melalui ibadah kami hari ini, kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan kembali kepada pekerjaan kami, aktivitas kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kiranya memulihkan mereka. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan di dalam perekonomian mereka, kebutuhan mereka, Tuhan, kiranya Engkau akan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam jam-jam kami. Biarlah Tuhan memimpin kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dan puji-pujian dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mengundang kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat memberikan persembahan rutin yang dapat disalurkan melalui rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya William Yoku. Tuhan Yesus memberkati.